Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Au kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama tentu yang selalu dianjurkan oleh seorang khatib adalah mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukur yang paling utama adalah syukur atas nikmat limpahan iman Islam yang masih kita terima sampai hari ini, yang masih menancap di dalam hati dan dada kita, yang harus kita pertahankan dengan bermajlis ilmu. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sejarah membuktikan perjuangan beliau benar-benar totalitas dalam menyampaikan agama, sehingga kita menjadi bagian dari gerbong besar kaum muslimin, menjadi sawadul a'dham, menjadi kelompok besar kaum muslimin, yang insya Allah itu yang akan menjadi sebab kita kemudian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan umat manusia pada saat itu. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga kalinya seorang khatib selalu mengingatkan dirinya wabil khusus dan secara umum kepada panjenengan semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, bertakwalah dengan sebenar-benarnya dan jangan pernah sekali-kali mati wafat kecuali di atas keimanan, keislaman yang hari ini kita pegang. Dan untuk meneguhkan itu semua maka dibutuhkan majelis ilmu, karena Nabi SAW mengatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang masih mau mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah, meneguhkan keimanannya dengan membaca Quran dan mempelajari isinya, maka akan dihadirkan ketenangan, tenang, punya iman yang tidak memberontak untuk meronta-ronta untuk mengganti agamanya. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian wa nazalat alaihi musakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan rahmat, hidayah, petunjuk, kebaikan, kesehatan, jauh dari masalah, jauh dari fitnah. Kemudian wa hafathumul malaikah, dan malaikat-malaikat akan melindunginya, menjaganya, mendoakannya, memberikan warning kalau ada bahaya kepadanya. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama orang yang masih mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan di antara kewajiban kita seminggu sekali yaitu menghadiri sholat Jumat, yang mana di dalamnya ada ilmu yang disampaikan, ada ayat yang dihaturkan, dijelaskan, termasuk juga hadis di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban itu, wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza qudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru untuk mendatangi sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah semua urusan jual belimu. Jual beli di sini bukan berarti tidak cuman sekedar jual beli, di semua urusan yang sifatnya perkantoran, perdagangan, perniagaan, persawahan, perkebunan, tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mendatangi khutbah Jumat itu jauh lebih baik daripada melakukan hal-hal yang bersifat keduniawian. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang apa yang harus kita kerjakan setelah Idul Fitri, atau bisa kemudian kita juga terjemahkan yaitu apa yang kemudian secara personal kita akan maknai dari Idul Fitri itu. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Seorang muslim ketika setelah menyelesaikan puasa Ramadannya, puasa 30 harinya, maka tugas berikutnya adalah mempertahankan ritme ibadahnya. Tidak harus sama, tapi paling tidak ada kondisi kebaikan yang dia pertahankan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan seorang muslim setelah beramal yang sholih, itu dia kemudian mengerjakan kebaikan setelahnya.
Artinya ketika kita sudah menemukan satu keadaan di mana kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, maka selepas terjadinya ibadah itu kita menjadi personal pribadi yang lebih baik. Ketika kita kemudian Ramadan kemarin punya kebiasaan sholat tarawih setiap malam, maka selepas Ramadan, wabil khusus bulan Syawal ini dan seterusnya, jangan ditinggalkan. Tapi juga nggak harus 11 rakaat. Panjenengan karena itu sholat sunnah bisa fleksibel, bisa 2 tambah 1, 4 tambah 1, 4 tambah 3, 6 tambah 3, 6 tambah 1, 8 tambah 1, 8 tambah 3, monggo sesuai kelonggaran. Qanibidina azani Allah wa iyyakum. Termasuk ketika panjenengan waktu Ramadan kemarin punya kebiasaan setiap malam, setiap hari 1 juz selesai, maka setelah Ramadan jangan ditinggalkan Qur'annya, dibaca. Apakah setiap hari 1 lembar, kalau nggak sempat 1 lembar 1 halaman, nggak sempat 1 halaman setengah halaman, nggak sempat juga ya 5 ayat, 10 ayat atau 3 ayat, yang penting istiqomah. Begitu pula panjenengan yang kemudian Ramadan kemarin setiap hari misal sedekah 10.000, maka begitu keluar dari Ramadan jangan ditinggalkan. Monggo setiap hari sedekah, nggak harus 10.000, 2.000 silakan, 1.000 silakan. Bahkan mungkin uang kembalian receh dari putra panjenengan 500 perak, nggih monggo. Apapun yang menjadi kebaikan yang bisa kita lakukan, maka itu harus dipertahankan ketika waktu di Ramadan kita kerjakan. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Lanjutnya beliau mengatakan, wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara jeleknya seseorang ketika menemukan kebaikan bulan Ramadan, tanda orang itu mendapatkan Ramadan dalam kondisi jelek adalah setelahnya dia beramal jelek. Pas Ramadan enggak sholat, enggak poso, pas luar Ramadan tambah enggak sholat, tambah enggak poso. Oleh karena itu maka orang-orang yang sholat dan puasa pun masih punya PR untuk mempertahankannya, apalagi yang pada waktu Ramadan enggak sholat, enggak puasa, itu tentu tambah berat lagi PR-nya. Karena menata hati itu bukan perkara yang mudah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak mau mempertahankan kebaikan yang sudah dibangun di bulan Ramadan. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah kamu menjadi seperti wanita-wanita yang kemudian dia memintal kain. Kainnya begitu sudah jadi selembar, 2 lembar, segulung 2 gulung, kemudian benangnya ditarik dan diurai lagi. Sama kayak kita waktu kecil main layangan, kita kemudian sudah gulung itu senarnya dengan baik, tiba-tiba sama saudara atau teman kita diorat-arit, kemudian jundet, tentu kita sebel gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan ketika sudah melakukan pelatihan, melakukan training selama sebulan, dalam hal ini bulan Ramadan, maka seorang muslim harusnya menghadirkan pribadi yang baru dan mempertahankan ritme ibadahnya. Dan Allah melalui nabinya mengatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Ucapkan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Dan istiqomah enggak harus sama dengan Ramadan. Karena istiqomah 11 bulan kemudian itu bukan perkara mudah. Kan Ramadan 30 hari, setelahnya 11 bulan. Maka Nabi memberikan kaidah, memberikan kisi-kisi, memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian istiqomah di 11 bulan agar kita tidak gampang futur, tidak gampang jenuh, tidak gampang menyerah. Maka beliau SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah itu bukan yang banyak, tapi justru yang sedikit tapi istiqomah. Sehingga tadi saya contohkan ketika panjenengan sudah rutin tarawih 11 rakaat setiap malam misal, maka selepas Ramadan jangan ditinggal, minimal 2 rakaat plus 1 minimal. Lah apa enak Mas 2 rakaat plus 1? Enten. Karena itu sholat sunnah maka bebas. Ramillah Khalifah Utsman pernah melakukan 1 rakaat saja, sholat witir tok. Dan sholat sunnah yang kemudian dipertahankan oleh Nabi SAW ketika safar, waktu safar semua ditinggalkan kecuali 2, yaitu sholat witir dan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika misal jenengan bisa bangunnya mepet subuh, masih nyandak untuk 2 plus 1, kerjakan, jangan ditinggalkan. Apalagi masjid jenengan ini nyaman, jenengan bisa berangkat 15 menit sebelum subuh ke sini, pun adem ten niki, kula sosok kademen gitu kan. Sampai sini jenengan salat 2 plus 1. Kok jirodok longgar tambah meneh loro meneh sampai akhirnya muadzin mengumandangkan azan. Begitu azan sudah selesai, maka di situ salat sunnah fajar jenengan bisa tegakkan. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum. Dan itu harus kita kerjakan 11 bulan.
dan nanti ketemu Ramadan lagi, dinaikkan lagi imannya, dipompa lagi, nanti 11 bulan ada potensi turun lagi, maka kita ulangi lagi itu terus sampai kapan? Allah mengatakan pada Quran surat Al-Hijr ayat 99, hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan itu hadir pada diri kalian. Para mufassirin sebagiannya menafsirkan al-yakin di sini al-maut, sehingga istiqomah itu sedikit tapi kontinu sampai wafat kita. Oleh karena itu maka pentingnya berkumpul sesama kaum muslimin agar kemudian di situ ada semangat dalam saling mendukung di atas kebaikan. Oleh karena itu maka begitu berjumpa dengan Idul Fitri, kita diminta untuk bergembira. Tidak ada masalah. Tentu ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, yaitu bukan dengan cara-cara yang haram. Dan di antara bentuk kegembiraan, para sahabat mengucapkan satu dengan yang lainnya dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini menjadi ucapan antara para sahabat. Adapun Nabi SAW tidak pernah memberikan contoh kalimat ucapan Idul Fitri satupun yang saya tahu. Artinya kalau panjenengan ada yang tahu, nanti kalau ketemu saya bisa ngasih tahu. Mas, ini ada hadis sih, Nabi mengatakan ini waktu Idul Fitri. Nah, yang saya tahu itu ucapan dari sahabat kepada sahabat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hal ini ditanyakan kepada Mufti Saudi Arabia pada zaman itu yang sudah meninggal, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya apa ucapan Idul Fitri yang tepat, maka beliau mengatakan tidak ada ucapan khusus, karena Nabi SAW tidak mencontohkan yang khusus. Nah, karena tidak ada contoh yang khusus, maka ada fleksibilitas. Nah, karena ada fleksibilitas, maka beliau berikan kaidah apapun boleh selama muatannya berisi kalimat yang baik atau tidak bermuatan kalimat dosa atau doa yang jelek. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di Indonesia, entah mulai tahun kapan saya juga nggak tahu, kemudian muncul kalimat minal aidina wal faizin, maka itu juga bukan sebuah kekeliruan. Karena nanti ada sebagian orang yang kemudian menganggap itu kalimat yang keliru. Maka itu bukan kekeliruan. Minal aidin itu maknanya agar supaya doa, agar supaya kita dikembalikan kepada orang-orang yang suci, yang hilang dosanya atau paling tidak terhapus banyak dosanya. Karena pada waktu Ramadan kita sering mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna, dan makna dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna itu adalah kita minta supaya dosa itu dihapus. Dan ketika itu terkabul, maka tentu kita terhapus dosanya, di catatan amal sudah enggak ada dosa itu. Oleh karena itu maka minal aidin maknanya adalah bisa bermakna dikembalikan kepada kondisi di mana kita sudah tidak punya catatan dosa, dengan catatan nggih poso. Kemudian nggih ndonga, nek ra poso ra ndonga lah pripun gitu kan. Nah, kemudian wal faizin, dan menjadi orang-orang yang berjaya, yang sukses, yang menang. Dan tentu ini juga berlaku buat orang yang hanya sholat dan kemudian puasa dan kemudian ndonga. Artinya kadang kita sedih ada orang yang nggak sholat, nggak puasa, dan walaulah mungkin juga nggak minta ampun kepada Allah, tapi kemudian ketika Idul Fitri paling rame, paling gayeng gitu. Cara nyumet merconnya paling gede gitu kan. Wa bidina azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian yang menarik dalam kultur kita ada kalimat mohon maaf lahir batin. Nah, ini juga bukan ucapan yang disalahkan atau salah, bisa dianggap benar, tapi ada catatannya. Catatannya adalah ketika kita meminta maaf kepada kaum muslimin yang lain, maka permaafan atau permintaan maaf ini tidak lantas menghapuskan urusan utang piutang. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita cermati beberapa kalimat hari ini yang kita dapati dari WA, dari kemudian tulisan-tulisan flyer, maka kita akan dapati kalimat Idul Fitri ini ditulis komplit. Itu juga enggak salah gitu. Misal taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal siyamana wa siyamakum, qulu amin wa antum bi khairin minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir batin, komplit 5-5-nya. Enggak apa-apa. Enggak ada kesalahan dan enggak ada kekeliruan di situ. Karena Nabi SAW enggak pernah mencontohkan harus ucap ini yang itu salah, enggak pernah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi, ketika kemudian kita sudah minta maaf ke orang lain, maka pastikan permaafan kita ini, permintaan maaf kita ini adalah permintaan maaf yang benar. Jangan sampai disalahpahami. Yang pertama, kayak sebagian orang memahami bahwasanya nek aku ngakoni salah tak tunda wae njaluk ngapurane setahun kas. Niku keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la yahillu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 malam. Artinya ketika kemudian tidak halal, maka malam keempat dan seterusnya banyak hal yang kemudian mungkin akan tercatat menjadi dosa kita karena bibit permusuhan yang muncul di antara kita. Dan parah lagi ketika Nabi SAW mengatakan setiap Senin dan Kamis amal itu dinaikkan,
dan dihapus dosa-dosa orang itu pada hari Senin dan Kamis, maka Allah meminta untuk menunda pengampunan itu buat mereka yang masih bermusuhan. Sehingga tabiat mohon maaf lahir batin ini bukan suatu yang salah ketika dimaknai bahwasanya itu sebuah ucapan yang baik pada hari yang baik. Tapi kalau itu dimaknai sebuah permintaan maaf atas kesalahan yang bertahun-tahun yang kemudian ditunda, maka itu sebuah kekeliruan. Wabil khusus terkait dengan utang piutang itu juga tidak boleh diyakini bahwasanya dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin lalu utang piutang menjadi selesai. Nabi SAW bersabda, ad-dulmu salah satu, kedoliman manusia itu ada 3, yang kalau kemudian dibawa mati maka perkaranya beda-beda. Yang pertama kata Nabi SAW, fadulmu la yakfiruhullah, yaitu kedoliman yang Allah nggak akan ampuni kalau dibawa mati. Ini yang kemudian kita pahami sebagai kesyirikan. Kemudian yang kedua, wadulmu yakfiruhu, yaitu kedoliman yang Allah mudah untuk mengampuni, yaitu kedoliman seorang hamba kepada dirinya. Misal dulu pernah mabuk, pernah berjudi, pernah berzina, maka ketika bertaubat dengan taubat dan nasuha, Allah selesaikan itu di dunia. Kalaupun lupa, Allah nanti akan ampuni di akhirat, dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wadulmu la yatrukuhu, dan kedoliman yang enggak akan ditinggalkannya, yaitu apa? Yaitu fadulmul ibad ba'duhum li ba'din, yaitu kedoliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Nah, disinilah fungsi minta maaf. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedoliman itu banyak. Saya pernah menjabarkan di salah satu masjid, ada puluhan. Maka di antara bentuk kedoliman kata Nabi SAW, madlul ghani dulmun. Sebuah kedoliman adalah ketika seorang itu punya utang, mampu membayar utang tapi nggak mau bayar utang, bahkan menambahi lagi utangnya atau bahkan menipu orang lain untuk kemudian memperkaya diri sendiri, maka itu sebuah kedoliman. Dan kemudian Nabi SAW menegaskan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih, jiwa seorang muslim itu tergantung pada utangnya hatta yugdo anhu, sehingga dia tidak bisa masuk surga karena masih pegang utang. Dan kemudian dipertegas dalam riwayat lain, beliau SAW pernah melihat langit dan beliau mengatakan, subhanallah ma nazala minat tasydid, Maha suci Allah, baru aja nih turun kabar yang mengerikan. Para sahabat bertanya, apa kabar yang mengerikan itu? Apa kabar yang sangat keras itu? Ancaman yang berat itu apa ya Rasul? Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, sekiranya ada seorang yang mati syahid di jalan Allah. Dan mati syahid di jalan Allah ini sebuah perkara atau amalan yang luar biasa. Ketika dia masuk kubur, malaikat mungkar nakir enggak mau menanyainya. Ketika di yaumil hisab wal mizan, itu tidak diberlakukan kepadanya. Ketika kemudian ke Sirat, Allah mudahkan langkahnya untuk sampai menyeberangi seberangnya neraka itu, sehingga dia bisa berada di depan pintu surga. Tapi begitu tinggal masuk surga, ketika pintunya ada 8, jane ya mau tinggal milih, tapi Allah kemudian enggak mengizinkan karena masih punya utang. Nah, di sini kemudian dikatakan, yaitu lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Jadi matinya enggak cuma sekali. Sekiranya ada seorang yang mati di jalan Allah, satu. Kemudian summa uhiya, kok kemudian Allah berkenan menghidupkan lagi. Kemudian summa qutila, mati lagi yang kedua. Summa uhiya, dihidupkan lagi yang kedua. Summa qutila, mati lagi yang ketiga. Jadi matinya sampai 3 kali. Dan 3 kali ini mati syahid semua. Wa alaihi dain, dan dia punya hutang yang tidak diberesi. Ma dakhalal jannah hatta yubda anhu dainu. Maka orang ini tidak bisa masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi kemudian berpesan kepada kita, man kanat lahu madlamatun li akhihi, siapa yang kemudian punya kedoliman kepada saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, au syai'in, atau yang lain. Nah, kehormatan ini mungkin kita pernah mencaci, menghina, menuduh dan seterusnya, maka itu bisa dengan cara sekedar minta maaf. Tapi begitu kemudian konteksnya au syai'in bisa bermakna utang piutang, maka kata Nabi fal yatahallalhu minhu, mintalah halalnya kepadanya, mintalah maaf kepadanya. Jadi kalau pelanggaran terkait kehormatan bisa minta maaf. Ngapura yo, wingi aku ngelokke kowe, wingi ngrasani kowe, nggih mboten napa, lahir batin yo nggih, selesai. Tapi begitu kemudian konteksnya utang piutang, fal yatahallalhu minhu, mintalah halalnya. Sehingga ketika panjenengan kemudian Idul Fitri dan punya utang dan pengen dimaafkan kesalahan jenengan dan juga utang jenengan, nggih mang tambahi lahir batin yo, utang kurang yuto kan nggak lunas yo. Ketika orangnya mengatakan yo, nggih siap gitu kan, maka selesai sudah hitungan di dunia.
Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kenapa harus kita selesaikan di dunia? Nabi mengatakan al-yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Rampung ono saiki karena nanti enggak berlaku mata uang apapun. Pada zaman itu mata uang niku dirham dan dinar. Dinar niku koin emas, dirham niku koin perak. Maka itu menjadi perwakilan mata uangnya apapun itu enggak bisa menebus kedoliman. Sehingga kedoliman itu hanya bisa ditebus dengan amal solih. Nanti kita lanjutkan di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin merangkum apa yang saya sampaikan di depan, yaitu bahwasanya Idul Fitri adalah hari kegembiraan kita. Kita diberikan keleluasaan untuk bergembira ria. Tentu batasannya adalah tidak boleh dengan sarana, wasilah, cara, minuman, makanan yang haram yang dilarang oleh agama. Sehingga apapun yang jenengan lakukan selama di luar koridor keharaman, maka insya Allah itu diperbolehkan, ya. Sehingga termasuk di dalamnya adalah ucapan Idul Fitri. Para sahabat benar mencontohkan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi kemudian para ulama menjelaskan ada kebebasan dengan mau mengucapkan apapun, minal aidin wal faidin monggo, mohon maaf lahir dan batin monggo, sugeng riyadi monggo, selamat hari raya sumonggo. Catatan yang saya sampaikan tadi bahwasanya ucapan-ucapan itu tidak kemudian menyelesaikan urusan utang piutang, tidak menyelesaikan urusan-urusan yang memang harus diselesaikan. Nah, adapun kalau kemudian maaf itu menyelesaikan urusan yang sifatnya kejiwaan hati, nah, maka itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian utang piutang tetap harus dilunasi. Dan kemudian di akhir khutbah ini saya mengutip firman sabda Nabi SAW yang terdapat pada hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2581 tentang orang-orang yang bangkrut. Dan insya Allah jangan sering mendengar dan saya sering menyampaikan di sini juga. Atadruna mal muflis? Tahu nggak kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan al-muflisu fina la dirhama lahu wa la mata. Orang bangkrut di antara kita ya Rasul, itu adalah orang yang nggak punya duit juga nggak punya harta. Kadang ada orang yang punya properti banyak tapi duit cash nggak ada. Ada orang yang kemudian punya duit banyak tapi mungkin propertinya ngontrak. Nah, maka para sahabat mendefinisikan orang bangkrut itu yang nggak punya dua-duanya. Kata Nabi, enggak, bukan itu. Al muflisu innal muflisa min ummati. Orang muflis, orang bangkrut dari umatku. Ai bermakna orang Islam, yaitu ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Ini berpotensi menjadi orang bangkrut. Apalagi nek nggak sholat, nggak poso, nggak bayar zakat, tambah bangkrut lagi. Artinya kita harus memahami seperti itu. Ada pemahaman yang lebih luasnya. Seperti wailul lil musholin, celaka orang sholat sing piye. Bukan jangan kemudian dicandain ini nak rasa sholat, itu keliru. Nah, maka di sini disebutkan orang muflis, orang bangkrut di antara kita dari umatku ini. Yang pertama adalah orang yang dia itu membawa amal puasa, kemudian sholat dan zakat. Berarti nek ra sholat, ra poso, ra zakat, tambah bangkrut mulai gitu. Nah, kemudian pembatasnya adalah beliau menambahkan wa ya'ti qad syatama hada. Dan dia menghadap Allah pada hari itu selain bawa pahala yang banyak, dia juga membawa dosa-dosa kedoliman. Yang pertama syatama hada, suka mencaci maki orang. Angger renten wong lewat mesti diloki. Sing lemu lah, sing elek, sing kuru, sing mambu, sing pranduwe, wis pokoke enek wae ukarane gitu kan. Kemudian wa qad fahada, dan menuduh, suka menuduh. Oh, kayak rata ketok leng kerja kan nanti didit mesti nyolong. Apa enten mau tuduhan yang diucapkan. Kemudian wa akala malahada, dan dia mengambil harta orang lain dengan cara tidak baik dan tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur. Dan ini kita dapati hari ini korupsi enggak cuma miliaran, triliunan gitu kan. Kemudian wasyafaqa damahada, dan menumpahkan darah orang. Ini kita dapati hari ini kalau kita lihat medsos, lihat berita, lihat koran apapun lah, itu mesti ada berita pembunuhan. Bahkan mungkin 20-30 tahun yang lalu mungkin beberapa hari sekali, saat ini sehari bisa beberapa kali berita itu di beberapa tempat.
Ini menunjukkan intensitas yang tambah dan bertambah. Kemudian wa daraba hada, dan dia suka menganiaya orang, memukul orang secara fisik. Nah, orang-orang yang didolimi ini didatangkan. Dan tentu ketika yang didolimi semakin banyak, ya semakin banyak yang didatangkan. Fayu'ta hada min hasanati, maka kebaikan orang yang datang dengan bawa pahala sholat, zakat, dan puasa, bahkan mungkin haji, umroh, kurban, infak, sedekah, lan sak piturute, maka itu kemudian kebaikannya dipindahkan kepada orang-orang yang terdolimi. Wahada min hasanati, dikasihkan lagi terus. Fa in faniyat hasanatu, sampai yang namanya kebaikannya habis. Qabla ayyubdama alaihi, kok kemudian yang didolimi masih banyak dan belum selesai hitungannya. Ukhida min khotoyahum, diambil ini dosa-dosa orang yang terdolimi ini. Faturihat alaih, kemudian dibrukkan, dilimpahkan kepada si dolim ini. Summa turiha finnar, kemudian dengan sebab itu dia sudah tidak punya lagi sebab untuk masuk surga, karena yang bertambah amal jelek, amal baiknya justru habis karena untuk bayar utang. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot, hendaknya kita mempersiapkan untuk hari esok akhirat nanti, maka tidak cuma nambah amal solih, maka kita setiap hari harus berpikir siapa yang sudah saya dolimi, di situ kemudian kita harus memperbaiki. Dan konteksnya jangan kemudian membayangkan wah kayak mau tinggu presiden boten. Ada suami yang mendolimi istrinya, ada istri yang mendolimi suaminya, ada yang anak mendolimi orang tuanya, orang tua mendolimi anaknya, ada tetangga yang mendolimi tetangganya, ada bapak yang mendolimi anaknya, ada kemudian pemimpin yang mendolimi masyarakatnya, masyarakatnya yang mendolimi pemimpinnya. Maka apapun bentuk kedoliman yang memang sudah pernah kita lakukan, monggo mumpung masih diberi hidup, kita selesaikan di dunia agar tidak menjadi PR di akhirat. Wabillahi mengatakan ingkang saged kula aturaken, kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadah